Halo warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Reanostik. Sekolah adalah pencetak terbanyak pengangguran di Indonesia. Ketika saya mengatakan bahwa sekolah itu adalah pencetak pengangguran terbanyak, mungkin di antara sahabat yang nonton video ini ada yang berpikir, oh itu bang bukan salah sekolahnya kali ya, oh itu mah oknum, jangan salahin sekolahnya dong, salahin ininya dong, salahin orangnya dong, jangan salahin sekolahnya dong, salahin orangnya gitu. Jadi banyak mungkin di antara sahabat yang berpikir seperti itu. Tapi kalau misalnya nih 90% sekolah kita itu bermasalah, apakah itu namanya oknum? Setahu saya itu oknum itu minoritas ya. Kalau sudah mayoritas itu bukan oknum namanya, itu sudah tertata atau tersistem secara sistematif atau masif gitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena buktinya pada faktanya 10 juta Gen Z menganggur. Ada data yang mengatakan baru-baru ini 10 juta Gen Z itu menganggur. Kenapa? Karena sekolah gitu. Hal yang paling mempengaruhi kenapa banyak pengangguran Gen Z itu adalah karena sekolah. Kenapa sekolah ini berpengaruh terhadap pengangguran daripada para Gen Z ini? Alasan yang paling masuk akal adalah karena dunia pendidikan itu tidak sinkron dengan dunia kerja. Artinya yang kita pelajari di sekolah itu tidak sesuai dengan permintaan pasar di dunia kerja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa dunia pendidikan dengan dunia kerja itu tidak sinkron? Ada semacam missing link gitu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Jadi gini, di dalam dunia kerja itu kita dituntut jadi spesialis gitu. Itulah alasannya kenapa ketika kita interview, ketika kita melamar pekerjaan, yang ditanya itu adalah skill. Skill kita apa? Keahlian kita apa? Keahlian khusus kita apa gitu. Jadi kita tidak ditanya, lu itu ngerti semuanya nggak gitu. Enggak ditanya seperti itu. Tapi kalau di sekolah kita dituntut jadi generalis gitu. Artinya di semua mata pelajaran itu kita dituntut untuk perfect gitu. Matematika perfect, bahasa Indonesia perfect, bahasa Inggris perfect, sejarah perfect, semuanya hal itu kita harus perfect. Jadi disinilah ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Salah satu contoh misalnya, dulu saya itu sangat suka dengan belajar filsafat, antropolog, sejarah, pokoknya yang berbau bahasa gitu, yang berbau IPS lah gitu. Namun saya sangat tidak suka belajar matematika. Nah, guru saya waktu saya sekolah dulu mengatakan saya itu adalah orang yang tolol gitu, orang yang bodoh, orang yang IQ rendah. Padahal matematika itu bukan bakat saya. Setelah saya gede gitu, saya mengerti bahwa bakat saya itu tidak ada di dunia matematika. Namun saya memaksakan dan guru saya juga memaksakan, pendidikan juga memaksakan, semesta memaksakan. Saya harus belajar matematika yang tidak saya sukai ini, yang tidak saya punya bakat di sini. Sementara bakat saya itu tertinggal gitu, bahkan sampai lupa gitu bakat saya itu apa. Mungkin diantara yang nonton video ini juga mungkin tidak tahu bakatnya di mana. Sebagian besar mahasiswa atau murid-murid yang lulusan pendidikan Indonesia itu bingung bakatnya apa. Karena apa? Karena kita dipaksa jadi generalis gitu. Kita harus perfect bagian matematika, perfect fisika, perfect biologi dan lain sebagainya. Kita harus perfect di semua ilmu. Padahal manusia itu otentik gitu, unik gitu dengan satu sama lain gitu. Misalnya nih, contoh misalnya, ada yang jago misalnya olahraga atlet gitu, belum tentu dia lebih pintar daripada seorang pengusaha gitu. Ada seorang pengusaha gitu yang jago bikin usaha, buka lapangan kerja, belum tentu dia lebih pintar daripada seorang matematikawan gitu. Artinya gini, kita jago atau jenius di bidang kita masing-masing gitu. Jadi kita tidak bisa jenius di segala bidang. Ada sih orang yang jenius di segala bidang seperti Elon Musk misalnya, mengerti IT, mengerti segala macam gitu, mengerti sosial media sampai Twitter segala macam gitu. Tapi awalnya dia menguasai satu hal dulu. Kalau kita perhatikan ya, orang-orang terkaya di dunia itu atau orang-orang yang jenius atau yang terkenal itu menguasai satu dulu. Elon Musk dulu menguasai apa? Menguasai IT gitu. Dia menciptakan pertama kali itu PayPal gitu. Setelah PayPal merambah ke SpaceX, merambah ke dunia Tesla dan lain sebagainya. Jadi satu dulu yang dia kuasai.
dunia pendidikan kita tidak sinkron dengan dunia kerja. Sementara di dunia kerja itu kita dituntut untuk spesialis gitu, satu bidang tertentu yang benar-benar kita kuasai. Nah, inilah penyebabnya kenapa banyak orang-orang di Indonesia itu, terutama Genja itu banyak yang jadi pengangguran. Kenapa? Karena mereka bingung bakatnya di mana sih sebenarnya gitu. Nggak tahu mereka bakatnya di mana, nggak tahu mau ngapain gitu. Mereka bingung, tidak ada arah dan tujuannya. Nah, walaupun saya mengatakan bahwa ini semua karena sekolah gitu. Kita tidak punya bakat karena apa? Karena sekolah. Pengangguran itu banyak karena apa? Karena sekolah. Bukan berarti saya menyalahkan sekolah sepenuhnya ya. Karena sekolah itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Bukan berarti saya mengatakan bahwa sekolah itu tidak baik. Ujuk-ujuk saya langsung tidak menyekolahkan anak saya atau saudara saya gitu. Bukan gitu ya maksudnya. Sekolah itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Nah, ada yang mengatakan seperti ini. Oh, berarti kalau misalnya nih, kalau kita mau sekolah itu kita harus mempelajari apa yang kita suka gitu. Apa yang kita mau gitu. Misalnya nih, seperti saya katakan tadi itu, kita itu harus spesialis, kita punya skill gitu. Misalnya kita ahli dalam olahraga gitu, kita belajar olahraga terus gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah di Indonesia saya lihat ya, walaupun seperti itu, kalau misalnya dibebaskan, nih, kamu mau belajar apa nih di sekolah misalnya, banyak di antara kita itu yang belum berkesadaran, belum tahu bakal kita itu seperti apa. Ada yang seperti itu. Bahkan kalau dikasih kebebasan, kita tidak ada disiplin gitu. Misalnya dikasih kebebasan di sekolah belajar apa? Belajar geografi misalnya. Lu pilih geografi kan? Misalnya nih belajar geografi terus. Akan tetapi kita juga kurangnya disiplin. Karena kita malas belajar geografi, udah dikasih, walaupun kita sudah punya bakat geografi misalnya. Walaupun udah di situ passion kita, akan tetapi tetap aja kita jenuh gitu. Sama seperti penyanyi misalnya. Penyanyi juga bisa jenuh loh, walaupun passionnya di situ, walaupun bakatnya di situ. Jadi itu yang saya maksud. Jadi walaupun kita menyalahkan pendidikan, bukan berarti kita malas-malasan ya. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya tutup, ini akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah yang menghancurkan bakat dan skill kita itu adalah sekolah. Saya Rea Agnostik, salam rasional.